Tahukah kalian, banyak generasi muda yang acuh dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan dengan Pancasila itu sendiri. Bahkan di antara generasi muda itu, kalian mungkin salah satunya. Pada 1 Juni 1945, Soekarno membacakan pidatonya di sidang BPUPKI yang kemudian pidato itu dijadikan bahasa negara kita, Pancasila. Setelah mengalami perubahan, akhirnya diterapkan 5 butir Pancasila seperti yang kita ketahui saat ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali ke topik. Pancasila itu memiliki arti yang sangat banyak, yang meliputi tentang menghormati perbedaan, semangat nasionalisme, pantang menyerah, gotong royong, harga diri, dan kebersamaan. Tapi sangat disayangkan, di era globalisasi sekarang ini, banyak nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai luntur. Apalagi kita sudah menerima serangan fashion, makanan, kultur dari budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia. Maka dari itu, jika kita berpedoman dan memaknai nilai dari masing-masing sila Pancasila, kita tidak akan terpengaruh sepenuhnya. Apalagi jika kita bisa mengakulturasi budaya kita dengan budaya luar, maka kita bisa menjadi generasi milenial yang bisa membuat kalah yang lebih baik lagi. 3. Persatuan Indonesia. Untuk menerapkan Pancasila yang dianggap tua ini kepada generasi milenial, apakah akan berhasil? Terus, bagaimana caranya? Kita sudah hidup di zaman milenial 4.0 yang mana teknologi berkembang pesat. Semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan mudah dengan perkembangan teknologi yang semakin modern. Penggunaan gadget dan internet sangatlah luas. Jika kita menggunakannya dengan baik dan tepat, tentu akan membawa manfaat yang banyak. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika kita tidak bijak dalam menggunakan internet, akan berdampak negatif. Dan untuk menghindari tindakan menyimpang itu, maka Pancasila dapat kita terapkan dengan cara melalui lembaga pendidikan, baik itu secara formal maupun non-formal. Menghapus dan memblokir segala situs-situs yang berdampak buruk terhadap generasi, lalu yang mungkin paling efektif adalah melalui keluarga. Keluarga mampu mendidik anak dalam sikap dan tutur kata yang baik. Orang tua juga harus mengawasi anak yang masih di bawah umur dalam menggunakan gadget dan internet. Dibarengi dengan edukasi nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita terapkan tadi, di era sekarang ini, banyak orang melupakan arti penting dari kebersamaan, keseragamaan, dan kekeluargaan. Banyak orang lebih suka melakukan berbagai macam kegiatan sendiri dan tidak peduli dengan lingkungannya. Inilah merupakan indikator dari lunturnya nilai Pancasila di era sekarang ini. Dengan belajar Pancasila, sama saja kita membangun moral diri kita sendiri dan bangsa. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebab itu, seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan sebagai tolak ukur baik buruk dan benarnya sikap sebagai bangsa Indonesia. Dari ulasan yang sudah kita bahas di atas, dapat disimpulkan kalau bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya krisis moral. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial, dan kita harus bisa mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam generasi milenial yang sekarang.